Hi listeners, welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm so excited that I can come with you again with a new video. Surely this video will give you new insight of English study, new experience and new understanding point of view to make your English study so much easier. We are going to study English idioms in terms of vocabulary. So, what are idioms? Are you ready to start? Ini penting banget buat kamu yang mau meningkatkan kemampuan kosakatanya. Langsung aja. Idiom bahasa Inggris itu apa? Jadi dalam bahasa Inggris, idiom itu adalah ungkapan dari sebuah pikiran kita, tapi kita menggunakan perwakilan kata yang lain yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya di sini dalam bahasa Indonesia kita juga punya kata idiom. Kepala batu, artinya keras kepala. Dia itu nggak mau mendengarkan. Kepala batu. Nah, di sini bukan kepala yang terbuat dari batu itu tidak, atau bentuk batu yang menyerupai kepala itu juga tidak. Batu itu memiliki karakteristik yang keras. Kepala itu juga sesuatu yang mana kita asumsikan sebagai pikiran. Jadi kalau misal ada orang kok kepala batu, artinya orang yang nggak mau mendengarkan. Seperti itu. Ini adalah contoh idiom bahasa Indonesia. Lalu, kita akan kasih kamu 20 idiom penting dalam bahasa Inggris. So, langsung aja. Yang pertama, kita punya kata vanish into thin air. Vanish itu artinya lenyap. Into itu ke dalam. Thin air itu tipis udara. Jadi lenyap ke dalam udara yang tipis. Artinya apa? Menghilang. Lenyap, menghilang. Seperti itu. Contohnya di sini, I just got some money 2 weeks ago. But now, I feel it vanished into thin air for paying that. Saya mendapatkan cukup uang 2 minggu lalu, tapi sekarang saya merasa uang itu lenyap guna membayar hutang. Nah gitu, jadi lenyap, gone, bisa kita gunakan ekspresi yang lain, yakni vanish into thin air. Lalu kemudian, variety is the spice of life. Jadi keberagaman di sini adalah spice of life, bumbu-bumbu kehidupan. Pengalaman baru yang mengesankan, something that we just saw. Contohnya di sini Royani came and listened to the preaching on the commemoration of Isra Mi'raj for Prophet Muhammad SAW in English. Then he told Maryam, "Variety is the spice of life." Royani menghadiri dan mendengarkan ceramah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris. Kemudian dia memberitahu Maryam, itu adalah pengalaman baru yang mengesankan. Kemudian di sini kita punya vault over something or someone. Artinya di sini melompat dan melewati, seperti itu. Nah, kita biasanya gunakan kata jump atau kita gunakan kata hope. Nah, di sini kita bisa gunakan juga kata vault, melompat dan melewati. Contohnya, Bisma got surprised as the monkey vaulted over his head. Bisma terkejut saat ada monyet melompat di atas kepalanya. Kemudian selanjutnya kita punya kata vent. Ekspresinya give vent to something or someone, yang mana artinya adalah mengungkapkan perasaan atau yang lainnya secara lepas atau kita all out, seperti itu. Kita bisa bilang all out. For instance, Yolanda never talked about something secret. She gave vent to Sarah only. Yolanda tidak pernah bercerita tentang sesuatu yang rahasia. Dia hanya mengungkapkannya pada Sarah saja. Kemudian selanjutnya, venture on or upon something. Berani mencoba sesuatu. Nah, so brave to try. Contohnya, Musin was afraid of climbing. After his friend told him the way to kick away the phobia, he finally ventured up climbing. Musin takut memanjat. Setelah temannya memberitahukan kiat-kiat mengurangi fobia, dia akhirnya berani mencoba memanjat. Kemudian selanjutnya ada kata view dengan idiom in view of something, dalam pandangan sesuatu. Nah, di sini dalam pandangan artinya apa? Considering something, mempertimbangkan. Contohnya, in the view of the committee's criticism of him, he felt he had to resign. Dengan suatu pertimbangan atas kritik komisi terhadapnya, dia merasa dia harus berhenti dari jabatannya. Kemudian di sini ada kata vicious circle. Wah, lingkaran setan. Vicious circle. That's good. I need the experience to get a job, but without a job, I cannot get experience. It's a vicious circle. Aku butuh pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tanpa pekerjaan, aku tidak mendapatkan pengalaman. Ini lingkaran setan. Kemudian selanjutnya kita punya kata victory, a landslide victory. Artinya apa? Menang dengan suara mayoritas.
Landslide itu artinya longsor, victory itu kemenangan. Jadi wow, seperti seolah-olah kita dapat banjir suara gitu. Contohnya, the election resulted in a landslide victory for the opposition. Pemilihan itu menghasilkan kemenangan dengan suara mayoritas untuk golongan partai oposisi. Kemudian selanjutnya, vim and vigor. Nah, ini bahasa serapan yang artinya tenaga, kekuatan, atau antusiasme, enthusiastic, effort, power, strength, seperti itu. Contohnya, Indonesia will face Singapore in IFF Cup next week. I'm sure that everyone will show more vim and vigor to watch. Indonesia akan menghadapi Singapura di Piala AFF minggu depan. Aku yakin bahwa semua orang akan memperlihatkan antusiasme lebih untuk menonton. Kemudian selanjutnya ada kata virgin territory. Teritori itu wilayah, virgin itu masih alami, seperti itu. Tempat yang belum dilewati atau tempat yang belum pernah dihuni. Ya, so inhabitant. Contohnya, the house construction was stopped because the owner couldn't complete the fund. It became such a virgin territory till present. Pembangunan rumah itu dihentikan karena pemiliknya tidak bisa melunasi dana. Rumah tersebut menjadi rumah yang belum pernah dihuni. Kemudian selanjutnya kita punya kata voice, at the top of one's voice. Oke, artinya apa? Ujung daripada suara seseorang. Amat nyaring. Contohnya di sini, they were shouting at the top of their voice. Mereka berteriak dengan amat nyaring sampai ujung pangkal suara, kayak gitu. Contoh selanjutnya di sini kita punya vote down, kalah dalam pemilihan. Vote itu artinya apa? Memilih. Suara, down itu artinya turun. Oke, jadi memilih vote down artinya adalah kalah dalam pemilihan. Contohnya, Basuki Cahayapurnama just voted down against Anies Baswedan on the Jakarta election. Basuki Cahayapurnama kalah melawan Anies Baswedan dalam pemilihan Jakarta. Jadi bagaimana sekarang masa kepemimpinan Pak Anies? Bagus atau tidak? Kalian yang bisa memilih. Kemudian selanjutnya, vow of allegiance, janji atau sumpah. So, Mutamakin's father rarely comes home, only once a year. This year, his father says vow of allegiance to come home to celebrate Lebaran Day together. Ayah Mutamakin jarang sekali pulang ke rumah, hanya setahun sekali. Tahun ini, beliau berjanji akan pulang untuk merayakan hari Lebaran bersama. Kemudian, wait and see attitude, sikap tenang, menunggu dan melihat, tindakan ragu-ragu. Jadi mau ngapa-ngapain, mau bertindak ragu, lihat dulu, mau lihat doang tapi pengen segera melakukannya. Nah, itu namanya wait and see attitude. For instance, I see the reason why Hayu's work is always done well. She never shows wait and see attitude in the work. Aku tahu alasan kenapa pekerjaan Hayu selalu selesai dengan baik. Dia tidak pernah melakukan tindakan yang ragu-ragu dalam bekerja. Kemudian selanjutnya, wag one's chin. Di sini artinya berbicara. Could you turn your head toward me? I'm wagging your chin. Bisakah kamu menghadap ke sini? Aku tengah berbicara denganmu. Nah, wag one's chin. Kemudian selanjutnya ada kata wait and on. Ini merupakan bentuk phrasal verb dari kata wait dan juga kombinasi kata depan on. Wait itu artinya menunggu dan on itu artinya hidup atau terus. Ya. So di sini artinya melayani atau serving. Contohnya, in work training in the store, the cleric is demanded to wait on the customers with smile. Dalam pelatihan pekerja di toko, penjaga toko dituntut untuk melayani pelanggan dengan senyuman. Kemudian selanjutnya kita punya istilah yang lain, yaitu kita punya come up against a brick wall. Oke, jadi tembok yang tinggi. Jadi kita terhalang oleh sesuatu hal kala ingin melakukan sesuatu. Artinya kita terhalang oleh tembok yang tinggi, seperti itu. Contohnya, I hurried to finish my paper, but I came up against a brick wall. Aku tergesa-gesa menyelesaikan tulisanku, tetapi aku terhalang hal-hal lain. Kalimat yang lain kita bisa temukan dengan ungkapan drive someone up the wall. Jadi kita mengantarkan seseorang itu ke dinding atau membuat orang jengkel. Jadi bikin orang terjebak gitu. Contohnya di sini, my folks tell me that you often drive your neighbor up the wall as you often turn your TV volume louder on Saturday night. Keluargaku memberitahu bahwa kamu sering membuat jengkel keluargamu karena kamu sering mengeraskan volume TV setiap malam minggu. Kemudian selanjutnya kita punya istilah walls have ear. Tembok itu punya telinga. Atau artinya seseorang bisa saja tengah menguping. Kayak gitu. Menguping. Contohnya, in such situation, do not tell anyone. We're planning to make birthday traps for Lukman. I see, walls have ears.
Dalam keadaan seperti ini, jangan beritahu siapapun rencana kita membuat jebakan ulang tahun untuk Lukman. Dia bisa saja tengah menguping sekarang. Kemudian selanjutnya kita punya istilah watch. Keep watch on. Jadi keep watch on, terus melihat, on pada. Di sini bisa kita sebut mengawasi. Contohnya, in Persada High School, the school raises up the principle of honesty. In the examination, no teacher keeps watch on students. Di SMA Persada, sekolah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dalam ujian, tidak ada guru yang mengawasi murid-muridnya. Itu adalah 20 idiom yang bisa Justin kasih untuk video kali ini. Jangan khawatir, kita akan memberikan lebih banyak lagi video yang lain berkaitan dengan idiom untuk meningkatkan kosakata kalian. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya, coba cek deh di playlist kita, atau kalian bisa juga visit website kita untuk penjelasan materi yang lain, bahasa Inggris yang lain, yang lebih detail. So, just visit our website, justintranslation.com. Okay, thank you so much everyone. See you again in the following